Ya, teman-teman, hari ini tanggal 13 masih di hari libur, hari Minggu, Ahad. Kita akan update lagi emiten teman-teman, dan ada beberapa emiten yang sudah saya lihat ada perkembangan untuk masuk, terutama masuk untuk ke bandaran ya. Baik bandar lokal ataupun bandar foreign ya. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media pembelajaran kita. Jadi apapun yang terjadi teman-teman, untuk updatean saham sementara ini saya tidak melihat dari berita dulu ataupun isu-isu yang lain. Saya hanya melihat dari isian bandarnya, baik bandar lokal ataupun bandar foreign. Terus mungkin dari kendala-kendala aja ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah memberikan masukan, komentar, juga banyak-banyak terima kasih yang subscribe, apalagi yang subscribe yang baru. Apalagi yang lama, luar biasa teman-teman ini. Terus yang memberikan thanks super ya, dan terima kasih sekali itu untuk thanks supernya. Semoga apa yang kalian berikan diganti 10 kali lipat ya. Terus yang udah share juga terima kasih. Mudah-mudahan yang share itu diberikan keberkahan juga teman-teman ya. Dan terutama buat yang suka nonton channel saya, mudah-mudahan juga teman-teman itu nanti kedepannya bisa lah gitu menuju kemandirian dalam finansial ataupun trading ya teman-teman. Tujuannya seperti itu teman-teman ya. Kita akan tukar pikiran terus, ada yang perkembangannya kita akan terus diupdate teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi dan sekali lagi, ini updatean emiten punya teman-teman yang ada di kolom komentar. Dan kepada yang sudah dikasih tanda lope-lope, berarti udah saya dalam tingkat mau dibahas. Adapun yang belum dikasih tanda lope, udah masuk watchlist cuman belum bisa terrealisasi karena ada sesuatu hal atau sayanya belum siap memberikan data-data yang valid ya. Oke teman-teman, pembukaannya segitu aja. Baik, yang pertama ada emiten Teguk ya. Teguk ini saya informasikan teman-teman bahwa sebentar. Ya teman-teman, Teguk ini saya lihat di sini ada frekuensi on ledger teman-teman ya. Ini kemarin tanggal 11 terakhir dia lumayan tinggi teman-teman ya. Biasanya ini udah mulai rintik-rintik. Seperti halnya hujan, ketika rintik-rintik ada basah-basah dikit. Ya mungkin belum terlalu besar karena harus minimal ke angka seginilah teman-teman ya. Ke angka agak tinggi dikit. Kita akan ukurnya berdasarkan ketinggian aja ya. Ini bukan belum terlalu tinggi, cuman udah ada riak-riaknya. Jadi di angka gocap ini ternyata smart money sudah mulai masuk teman-teman ya. Itu menjadi kabar gembira bagi yang punya Teguk karena udah lama ya. Sebenarnya sebelum lama ya. Baru tanggal 26 September, Oktober, sekarang tanggal 10 ya. Jadi teman-teman mungkin yang punya Teguk ini juga saya bilang dari dulu juga harus ke gocap dulu gitu. Nanti mungkin ke atasnya akan lebih baik lagi. Terus dari foreign dia masih di atas teman-teman ya. Cuman dari bandar lokalnya aja dia cenderung ngebuang. Kita akan cek dan recheck dari mulai tanggal kejatuhan 26 September. 26 September kita lihat untuk domestik MG, RRB, CPIN ini yang ngebuang. Nah, yang masuknya adalah teman-teman kita, masih di teman-teman kita juga yang masuk. Untuk foreign cenderung tidak ada ya. Karena di sini kosong banget teman-teman ya, semenjak dia foreign keluar. Semenjak digocapkan foreign belum ngambil lagi. Jadi kita akan nunggu apakah foreign akan masuk atau hanya menunggu aja ketika ada umpan balik. Nah, di sini yang untuk negonya baru ada si YJ doang, juga sedikit ya, kecil banget. Dia mindahin dari YP ke YZ ya. Artinya masih teman-teman dia juga teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk Teguk ada kabar baiknya, itu smart money sudah mulai masuk dan foreign belum keluar. Kalau foreign keluar biasanya dia sudah tidak peduli lagi, tapi di sini foreign masih ada di dalam. Untuk foreign bisa keluar sangat mudah. Tapi ini belum keluar, artinya si foreign masih menaruh kepercayaan. Target masih di angka 72-nya untuk Teguk. Dan mungkin kenapa agak susah, di sini ada si kepala merahnya, teman-teman ya. Di sini juga ada si kepala merah. Maaf. Di sini ada si kepala merah kembar yang memungkinkan dia harus ke bawah. Ini juga sama,
yang mungkin harus ke bawah. Adapun ini ada si kepala hijau, saya belum melihat ke arah situ, kecuali kalau si kepala merah mungkin saya akan berpikir ulang bahwa dia akan segera ke angka yang saya tunjuk di si kepala merah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini dengan ada smart money masuk, mudah-mudahan si teguk ini bisa cepat diangkat, karena biasanya ketika smart money masuk suka ada pantulan sedikit atau demi sedikit, tergantung dari smart money yang masuk seberapa banyak. Ini baru ada riak-riaknya aja. Kedepannya mungkin kalau udah besar dan banyak mungkin kita akan informasikan lagi. Oke teman-teman, lanjut ada MLPL. Kita lihat MEPL. MEPL kemarin tanggal 11 terakhir ada pemasukan daripada Foren. Tanggal 11 kita lihat. Jadi Foren udah masuk dan yang masuk adalah CC. Kita grosskan. CC ngambil 93, ngebuang 1,5, artinya pengambilan lebih besar daripada pemungutan ya. Itu menjadi kabar baiknya ketika CC sudah mulai ngambil lagi. Kemungkinan dia akan ke atas, bisa jadi ke atas. Ini juga udah mulai di atas, MA10 mulai di bawah dan sudah mulai mau menembus MA20 nya. Mudah-mudahan target 96 bisa tercapai. Karena sini si kepala merah ya teman-teman, cuma agak susah. Nah, ini juga udah mulai terlewati si kepala merah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa langsung ke atas, karena alasannya si CC udah mulai masuk. Biasanya kalau CC masuk suka jualan di agak tinggi. Ini juga udah mulai pembuangan di area tinggi dan dia pengambilannya di area tinggi, artinya dia mau ditahan di area tinggi. Hati-hati aja, mungkin area 72 nya, karena itu adalah support di harga tertingginya. Apabila dia jebol ya kemungkinan bisa jebol ke MA200, artinya downtrend kembali. Tapi ini udah si CC udah masuk, mudah-mudahan bisa menembus 985 atau enggak menembus ke harga target saya, target yang kedua di 96. Untuk bandar lokal juga sama, udah mulai ngambil lagi teman-teman dari mulai tanggal berapa nih? 03. Kita lihat 03. Untuk domestik ada PD bagus teman-teman. Kalau PD ya mudah-mudahan si PD-nya 70%-nya mudah-mudahan yang ngambil adalah bandar, bukan daripada retail. Emang retail juga banyak masuk di PD, cuman kadang-kadang kalau PD itu suka dipakai sama bandar. Ada AZ, ada AP juga bagus, MG juga udah masuk ya. Mudah-mudahan dengan MG juga masih ada di dalam, bisa bekerja sama untuk menaikkan harga ya. Ini sedikit aja teman-teman, ini jangan sampai kalian lengah gitu ya, karena ini kenaikannya udah tinggi. Ini bagian daripada koreksi aja teman-teman. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ya, ini mudah-mudahan dia bisa menembus ke harga tertingginya lagi, walaupun tidak tertinggi yang menembak ke 90 teman-teman ya. Kalau dia bisa menembus harga tertinggi, ya mudah-mudahan bisa ke arah situ, karena di sini terlihat selama 3 tahunan ini si MEPLT masih di bawah garis under value-nya. Jadi lagi under value. Jadi ini sangat murah sekali untuk jangka panjangnya ya. Oke, teman-teman, kita pindah lagi ke emiten DOH. Udah lama nggak ngebahas DOH ya. DOH, kita lihat DOH ini ada akumulasi dari bandar Foren dan smart money juga udah mulai masuk. Teman-teman lihat nih, smart money udah mulai masuk walaupun ditutup dengan merah, tapi pemasukannya lebih tinggi juga. Sama seperti biasa, kalau dia udah mulai tinggi biasa suka ada pengangkatan walaupun sedikit. Terus alasannya apalagi si bandar Foren udah mulai ngambil dari tanggal 11 kemarin. Ya, kita lihat kalau kata orang katanya ini sering tukar-tukaran barang. Ya bagus dong, berarti si bandarnya ada di dalam. Ini ada yang ngambil si AK ya 82.000. Terus si CC ngambil sedikit ya. Si CC cuma ngambil sedikit doang ternyata. Tapi yang banyak adalah si AK. Si AK ngambil bulat, si CC juga ngambil bulat. Artinya tidak terjadi jual beli di situ ya. Terus untuk domestiknya, kita lihat domestiknya sementara ini cuma 2 hari aja yang ngambil, kemarin ada pembuangan sedikit. Kita lihat tanggal 9 Oktober. Ada siapa di domestik? Ada XA, YP, SA, XL teman-teman, kita cuma sedikit. Yang paling banyak adalah SA. Mungkin di sini sinyalir ada si SA yang beli sama si YP. YB, PG, RB sama si kakak keluar ya. Cuma yang paling banyak emang si XA ini dia yang ngambil. Yang mudah-mudahan dengan adanya si XA sama si YP yang ngambil, yang mudah-mudahan si DOH ini bisa diangkat ke atas, karena kecenderungannya mereka itu lihat di grossnya. Coba lihat teman-teman, YB ketemu YB, SA ketemu SA, dan jumlahnya juga luar biasa ya. Mereka seperti yang tukar-tukaran, biarin aja mereka tukar-tukaran,
karena suatu saat dia juga akan harus dibutuh ke atas lagi. Ini sudah berbentepetan MA10 sama MA20 nya ya teman-teman ya. Kalau enggak si YB sama si YB, biasanya si YJ sama si YJ gitu ya. Karena emang di sini adalah bandarnya ada, di sini bandar lokalnya udah mengambil banyak, dan yang paling banyak itu hari ini untuk pengambilan poren. Mudah-mudahan poren bisa melanjutkan kenaikan teman-teman. Target saya ke angka 64-nya belum tertembus ya. Baru tertembus sama shadow saja gitu ya. Teman-teman mudah-mudahan ya yang sekarang itu bisa nembus, karena si bandar lokal juga udah ngambil lumayan banyak gitu ya, dari mulai tanggal 10 September ya. Oke, lanjut. Ada WIRG. WIRG ini ada pengambilan dari poren, terus bandar lokal juga ngambil ya. Bandar poren dulu deh. Poren dulu yang banyak itu dari area tanggal 7 Oktober, tapi dia pengambilan sebenarnya udah mulai dari tanggal 8 Agustus. Akhirnya si WIRG terus diakumulasi sama asing ya. Ada pembuangan sedikit, wajar karena mereka juga butuh tahanan dan butuh pemasukan. Terus sekarang ngambil yang paling gede itu di tanggal 7 Oktober. Dia soalnya lumayan besar juga 7 Oktober ya. Kita lihat untuk 7 Oktober. Teng tong. Poren ada CC luar biasa, CC yang ngambil. Kita lihat untuk kurosnya, jualan tidak. CC ternyata yang pegang kendali, yaitu CC sembari jualan sembari ngakumulasi barang. Dan CC termasuk masih banyak barangnya, 1,4 miliar atau setara dengan 153.000 lot. Disusul dengan BK. Yang saya tidak suka dengan BK adalah jika suka jualan di bawah. Cuma di sini menandakan di angka 99-nya dia akan ke arah menuju ke 99 ya. Ini 99 udah mulai nongol si kepala merahnya, artinya dia dalam posisi mau ke atas. MA10-nya juga ini mulai di bawah candle. Hati-hati aja, mungkin kita hapus dulu. Kita pindahkan ke area support di sini ya. Di sini ada gap. Hati-hati aja menyentuh 93-nya atau enggak 92. Kalau dia jeblos 92 atau 93, kemungkinan dia akan menembus ke bawah lagi menuju ke angka 77 atau kemungkinan dia downtrend, dan seterusnya sampai ke 72. 72 adalah support terbaiknya untuk nanti ke depan untuk pengambilannya, karena di 72 ini dikasih tanda dia mau ke arah 72. Terus bandar lokal juga udah mulai ngambil dari mulai 27 September. Bayangin aja teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ngambil hari ini pingin naik. Bandar lokal aja ngambilnya dari 27 September. Coba lihat di sini 20 September, kita lihat si domestik siapa yang ngambil. Ada si XA, si TP, si EP sama si MG. Ini XA luar biasa tadi sama seperti Doh ngambilnya ya. Terus ditambah lagi si MG sama si EP, mudah-mudahan bisa diambil ke atas karena udah ada tandanya mau ke atas. Target saya yang paling tingginya ada di 111. Adapun bisa ke 104 itu luar biasa. Kalau dia bisa nembus 104 dan tidak ada koreksi, kemungkinan dia akan ke atas. Apabila dia koreksi di arah 104 itu akan lebih baik lagi, bisa menuju ke atas yang lebih tinggi lagi. Kita lihat WIRG. Ya, WIRG masih posisi dia di bawah banget. Untuk 1 tahunan dia dalam posisi di harga wajarnya. Jadi untuk menembus ke area 123 itu ada kemungkinan, tapi jangan sampai ke 123-nya, turunin aja mungkin 120-nya berdasarkan pendacat. Tapi kalau saya jangan ke arah situ, cukup ke 111 aja, itu sudah cukup banyak. Oke teman-teman, untuk WIRG seperti itu informasinya. Satu lagi kita kasih Atla. Di sini ada Atla. Atla ada informasi apa? Coba lihat Atla. Atla di sini lihat teman-teman, frekuensi analisernya luar biasa ya, sangat luar biasa. Tinggal nunggu ini. Atla tinggal nunggu teman-teman. Atla tinggal nunggu ya. Mudah-mudahan kita lihat nih tanggal 11-nya apakah ada yang ngambil ya, yang ngambil dari selain dari bandar ya. Kita lihat ada broker besar enggak untuk tanggal 11-nya. Untuk domestik dulu ya. Untuk poren ini tidak ada pengambilan teman-teman tanggal 11. Ada pengeluaran doang nih. Nggak apa-apa ya. Di sini juga si Atla ini emang poren masih di dalam, cuman dia cenderung tidak melakukan sikap apa-apa kecuali kemarin ada pembuangan, lumayan pembuangannya ya. Di sini ada CYP, XL, CCS, GNI yang seperti biasa bahwa smart money itu bisa masuk ke area ke broker mana saja. Kemungkinan biar masuk di YP ya, karena ini smart money-nya yang paling tinggi itu ada CYP
bisa masuk juga ke XL, cuma XL mungkin sedikit ya. Cuma yang saya curigain YP ini adalah bagian daripada smart money. Walaupun istilahnya si broker foreign udah mulai keluar, cuman tidak terlalu banyak keluarnya teman-teman dibanding dengan pengambilannya. Pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya untuk bandar lokal. Sementara ini hanya ada pengambilan sedikit, mungkin gabung sama si YP atau enggak sih ya. Mudah-mudahan ke 92-nya bisa tercapai lagi teman-teman, kan di sini ada si kepala merah. Yang paling tingginya mungkin nanti ke arah 100 lah mudah-mudahan ya. Atla, kabar baiknya adalah smart money sudah mulai masuk. Oke, lanjut. Kita akan ke JAR. JAR. JAR baru dibahas ya. Kalau lama sih udah ya, kita lihat cek dulu deh. JAR dalam posisi seperti apa? JAR untuk jangka pendeknya 1 tahunnya dalam posisi dia murah ya. Tapi tidak terlalu murah. Kalau murahnya di angka 194. Ini sedikit, bukan sedikit, murah aja gitu. Ini step 1, ini step 2, kemudian dia akan ke atas mungkin bisa ke arah 363-nya. Cuman dalam tahap konfirmasi gitu kan. Kita lihat nanti area-area yang bisa menunjukkan ketingginya atau tidak. Kita lihat di sini teman-teman yang paling terdekat dulu di 276-nya. 276 dia 277 deh ya. 276 aja. 276 aja ya. 276 ada si kepala merah, artinya dia akan menuju ke sini walaupun sekarang lagi turun tapi belum lepas daripada MA10-nya. Mudah-mudahan ini menjadi uptrend terus, ada golden cross, mungkin dia akan ke atas karena ciri-ciri untuk ke atasnya udah ada. Target saya sudah melihat di sini teman-teman. Di sini ada si kepala merah. Sudah ada kepala merah ya, 1 nih. Dua kepala merah. Oke, kalau yang kini aja lah. Saya ke gapnya aja ya di 345-nya. Nah, teman-teman coba lihat di sini ada si kepala merah. Apabila dia melewati 284 ya, di sini nih 284, kemungkinan dia akan ke atas. Alasannya apa? Alasannya bandar foreign sudah mulai akumulasi. Lihat di sini teman-teman. Bandar foreign oke, di sini udah ngambil terus dibuang. Taruh di sini aja ya. Dari tanggal 26 September kita lihat untuk foreign tanggal 26 September. Di sini ada CC lagi. Aduh, luar biasa emang CC ini. Saya suka dengan CC. CC yang memegang kendali, CC ngambil 19,7, baru ngejual 11, artinya masih ada sisa walaupun sedikit tapi ada sisa ya. TP juga mudah-mudahan bisa ngejar ke atasnya ya, karena tertandanya udah ada di 274-nya. Kalau dia menembus dan dia sideways atau enggak koreksi sebentar, mungkin dia akan meneruskan kenaikannya dengan catatan si foreign ngambil lagi. Frekuensi energi juga udah bagus teman-teman, lihat udah tebal banget, dia tidak ada pembuangan yang signifikan, berarti smart money belum pada keluar, dia cenderung nunggu untuk ke arah atas. Di sini hati-hati ada gap teman-teman ya di 253-nya. Apabila dia tembus 253 berarti dia mau downtrend mau ke arah 226-nya ya, hati-hati aja. Terus dari bandar lokal bagaimana? Bandar lokal ngambil dari tanggal 9 Oktober. Kita lihat tanggal 9 Oktober. Nah, ada 9 Oktober untuk domestiknya. Ternyata ada CNI, CP, AZ, LG sama si PD. Yang paling banyak ada CNI sama si CP. Saya pikir CNI lah termasuk daripada bandar JAR ini ya. Jadi alasannya naiknya ke arah mungkin bisa melewati arah 285-nya karena bandar lokal udah akumulasi, foreign akumulasi, dan smart money sudah mulai masuk. Kita akan kasih tanda aja di sini target ya. Kok jadi begini? Kita tutup dulu. Kita tulis ini target tanggal 13. Ini dibahas tanggal 13. Ingat ya teman, jangan berpikir ini target untuk tanggal 13 naik, bukan ya. Target ditulis tanggal 13. Mudah-mudahan bisa ke arah sini. Kenapa saya tulis 2024? Karena sebentar lagi mau ke 2005. Jadi sayang kalau tidak pakai tanggal ya sama tahun. Oke teman-teman, seperti itu JAR. Kita lanjut untuk SIDO. Ini pertanyaan dari teman-teman juga. SIDO bagaimana posisinya? Kita cek karena ini adalah saham-saham yang bagus ya. SIDO itu bagus teman-teman ya. Cuman kita harus berpikir bagaimana cara ngambilnya.
dikasih ke bawah dia kurang, dikasih ini seperti ini, dikasih bawah kelamaan, sekarang posisinya berdasarkan pundak chart itu masih tinggi, istilahnya enggak dibawa takutnya naik ke atas gitu kan. Makanya dalam posisi seperti ini adalah posisi serba bingung gitu ya, pasti teman-teman bingung. Nah kita lihat, nah kalau saya melihatnya seperti ini teman-teman, bila mana si MA10 nya masih berada di atas candle dan harga, ingat harganya juga masih di bawah candle, masih di bawah ya, si harganya masih di bawah candle, berarti kan ke atas candle, cuman kan harganya di bawah penutupan di sini teman-teman ya. Nah tunggu ini konfirmasi teman-teman ke 640 nya, ketika di 640 ada pantulan, ada sini kan meninggalkan gap ya. Ini juga si kepala kembar juga lumayan teman-teman datarnya, artinya dia mau ke bawah ini juga sama teman-teman ya. Si kepala kembar juga di sini saya tidak melihat si kepala kembar teman-teman, jadi dia sangat rapi banget untuk menunjukkan ke arah kenaikannya. Saya hampir tidak menemukan di area sini, makanya langsung tarik saya ke area atas ya, nih ke arah sini ya, ke 794. Kenapa 794? Mungkin tengah-tengah antara 759 sama 804. Karena di sini saya lihat mana di sini ya, jauh banget. Sini ada si kepala merah teman-teman, di atasnya ada si kepala merah. Coba lihat di sini si kepala merah enggak? Nah, nih si kepala merah. Mana? Kok bukan di sini teman-teman? Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Sorry tadi agak terganggu ya. Tadi kepala merah itu adanya di 832 teman-teman ya, di 832 bukan 794 ya, tapi di 832. Saya sini kecenderungan saya tidak melihat ada si kepala merah, cuma di sini aja teman-teman. Ini juga si kepala kembar. Nah ini mungkin ada gap di area 897, biasa aja ke arah 897, ini ada gapnya ya. Mudah-mudahan saya tidak tinggi-tinggi ke 833 aja. Walaupun di sini emang dari target target kenaikan ya, target kenaikan itu kan berdasarkan PBP aja kan 804, tapi saya menarikkan agak jauh dikit ya ke 832 nya, biar agak tinggi dikit aja lah gitu ya. Di sini kan 779 ya, kalau kita lihat dari 3 tahunan ternyata bisa menembus ke 900-an, tapi saya ngambilnya di area sini 800-nya ya, di arah gunung yang kedua selama 3 tahun. Ini gunung ke-1, ini gunung kedua, ini gunung ketiga. Jadi saya ngambil di gunung keduanya aja ya, tidak mau ngambil ke arah atas dulu ya, karena lihat situasi dulu. Tapi dalam posisi 3 tahunan terlihat sekali ini dalam keadaan downtrend ya, jadi belum ada titik baliknya. Mudah-mudahan di area sini kalau dia dibawa ke bawah sido teman-teman ya, ada titik baliknya, ditahan di sini di area 640, terus ada putar balik, si MA10 nya mulai di bawah candle dengan harganya kemungkinan dia akan uptrend ya. Cuma di sini tidak melihat, jadi kemungkinan dia akan langsung ke uptrend, langsung tinggi bisa jadi teman-teman. Cuman kalau kita lihat lebih baik dia diberikan tanda aja untuk ke arah ke atas. Ini belum ada tanda-tanda dia mau menuju ke atas, malah tanda-tandanya semuanya menuju ke bawah. Dengan kepala kamar seperti ini nih, 1, 2, 3, 4, itu artinya mau ke bawah teman-teman ya. Makanya di sini terlihat jelas bahwa si bandar lokal udah terus jualan teman-teman, beda dengan si Foreign. Jadi kabar baiknya itu selama dia penurunan ya, ternyata bandar Foreign ngambil terus teman-teman ya. Ini bandar Foreign ngambil terus. Nanti kalau ada pengambilan dari bandar lokal, mungkin akan saya update juga. Terus si MA10 nya udah mulai di bawah, terus MA200 nya udah mulai ketemu tapi tidak mau. Makanya saya bilang 2640 ini sangat menjadi titik tolak. Kalau dia mantul bagus, arti ada kenaikan. Tapi kalau dia melewati 640 berarti dia mau arah ke bawah ya. Ini tanda mau ke arah ke bawah, mungkin ke 571 dulu gitu kan. Kalau udah 571 udah cenderung aman teman-teman, udah tunggu aja di 500 sama ya. Dicicil aja. Tapi catatannya Foreign ini terus ngambil. Oke, selanjutnya ada emiten ATIK. ATIK baru dibahas juga. Ini ATIK, kita cek untuk ATIK posisinya seperti apa. Ini teman-teman pundak chart itu menentukan teman-teman titik tolaknya ya. Nanti kalau mau membelinya lihat untuk MA10 nya. Kita 1 tahunan aja, kita lihat dalam posisi apa. Oke, untuk jangka pendeknya dia dalam posisi sedikit agak mahal berdasarkan fundamental ya. Berarti ini belum mencapai titik harga tengahnya di 382 ya.
Ini juga dalam posisi pembuangan daripada bandar lokal. Si Poren udah mulai ngambil teman-teman ya. Maka tunggu konfirmasi aja. Nah, di sini teman-teman ada gap dikit ya, ada gap dikit di 439-nya. Mudah-mudahan bisa menembus 439, bisa menjadikan emiten ini menuju puncak terbarunya selama 1 tahun ya. Ini kan puncak tertingginya 443. Nah, ini tapi ada di sini ke teman-teman ya, ke angka 499-nya mungkin ke 500 ya. Kita targetnya jangan ke situ dulu, yang penting kita target ke gunung yang ini ya, ke bukit gunung ya. Gunung ya, ke gunung yang ini apabila dia jebol bisa ke arah 471 atau mencapai puncak tertingginya di 498 atau angka 500. Terus dari Smart Money sudah bagus teman-teman, Smart Money udah mulai masuk nih, udah keren ya. Terus dari Poren juga udah masuk lagi, cuman sedia jarang-jarang. Sepertinya tidak ada keseriusan untuk Poren ngambil gitu ya. Cuman dari bandar lokal sekarang dia udah keluar dulu, makanya hati-hati aja teman-teman ya. Semenjak dia dead cross belum ada menunjukkan angka-angka ke atas lagi. Emang di sini ada si kepala merah teman-teman, 2 kali si kepala merah. Ini pertanda mau ke atas. Jadi tunggu aja konfirmasi kenaikannya dengan cara pengambilan daripada bandar lokal. Karena di sini saya lihat si bandar lokal lah yang memegang peran utama dari mulai tanggal 01 untuk pengangkatannya, ternyata bandar lokal lah yang mendominasi. Ya, mudah-mudahan bandar lokal cepat jualannya cepat per hari ini. Mudah-mudahan ada pengangkatan besok. Ya, di sini kita lihat bandar lokalnya siapa yang ngebuang. Bandar lokal yang ngebuang ada DX, XC, YP, JR ya. Mudah-mudahan ada CPD masuk teman-teman. Walaupun itu kita lihat lokal, atau si kakak juga sama, tapi udah ada pengambilan sedikit ya. Mudah-mudahan PD ini bagian daripada mereka, dan DX ataupun CYP atau CYP ya, terutama DX YP bisa mengambil lagi. Karena si bandar lokal cenderung jualan, dia udah mulai jualan, udah mulai habis sih jualannya. Makanya ada pungutan balik mungkin untuk hari Senin akan lebih baik lagi. Kita cek terus aja Atik ya teman-teman ya. Kita lihat, bukan kita lihat, kita tulis ini teman-teman. Tanggal 13/10/2024. Baik, kita lanjut. Kita ada DGNS. Suka kebalik malu. Diagnos Laboratorium. Wah, lagi keren teman-teman nih. Cuman saya tidak suka teman-teman dengan DGNS. Lihat, ngambil keluar, lihat nih, ngambil keluar, tapi diizinkan untuk naik gitu. Nah, sementara ini dalam posisi downtrend teman-teman, perhatikan aja mungkin nanti area-area sini teman-teman ya. Ini adalah di 230-nya, mudah-mudahan tidak tertembus. Karena di sini ada gap teman-teman, yang gapnya itu ya harus ketembus dulu di sini gitu. Di sini cenderung agak aman dikit, tapi kasih garis dulu deh. Di sini ada yang namanya si ekor merah ya di 191-nya. Dan terakhir dia semenjak pengambilan ternyata ngebuang. Tapi Poren udah masuk, tapi saya tidak suka dengan apa namanya? Coba lihat itu deh, apa namanya? Bid dan offernya ya. Nggak terlalu tipis sih ya, lumayan juga sih ini. Nggak normal, cenderung normal sih, tidak terlalu tipis lah ini ya. Masih ratusan lah gitu ya. Nah teman-teman, seperti itu ini kecenderungan bandar lokalnya sama Porennya serius ngambil teman-teman. Cuma bandar lokalnya keluar masuk bagus sih, bagus gitu teman. Ketika menemukan, berarti sini bandarnya ada gitu aja, bandarnya ada, tapi harus ada istilahnya, harus ada transaksi. Makanya si bandar lokalnya terus masuk keluar di sini terdeteksi keluar, berarti ini si CP sama si SQ, biasa jadi si BQ, tapi yang paling besar si CP. Tapi si AO, SH, PF, XA, YZ, YJ ya udah mulai masuk. Saya pikir si AO lumayan teman-teman ya. Ini si AO juga lumayan. Jadi walaupun dibuang sama bandar, cepat si AO ngambil. Mungkin nanti si bandar ngambil. Coba di sini cek deh di tanggal 7 Oktober. Transaksinya seperti apa sih? Penasaran saya ini. Teman-teman, bisa teman-teman menemukan emiten AO, lihat AO ngambil AO keluar di sini ya. AO keluar tanggal 7. Tanggal 7. AO keluar kan, CP masuk. Di sini AO keluar, AO masuk, CP keluar. Di sini CP berarti teman-teman ya.
yang menjadi bandar si CP. Kita lihatin aja ya. Ini juga tunggu aja teman-teman, ini masih dead cross teman-teman, masih di cross, tunggu aja konfirmasi mungkin di area 230 apakah dia akan menuju ke sini atau tidak. Kalau dia ada pantulan dari 230 mungkin dia akan ke atas lagi. Kita tunggu permainan antara si CP sama si AO. Ini sangat jelas banget si CP dan si AO lah yang memegang emiten ini ya. Oke teman-teman, terus smart money juga udah mulai masuk teman. Maaf Poren ya. Poren udah mulai masuk teman-teman. Kalau Poren masuk ya lumayan lah. Oktober kita lihat Poren. Yes, Poren ada si Cece. Cece ngambil 1400 ngejual 900. Nyisain sedikit ya. Mungkin dia tahu permainan di emiten ini ya. Maka tunggu aja teman-teman konfirmasi ke 228 atau enggak. Kalau mau ada di area sini teman, untuk permainannya lihat aja si MA10-nya udah mulai di bawah candle, itu kemungkinan dia mau ke atas ya. Target bisa terlihat jelas di sini teman-teman. Si kepala merah di satu di sini 342 ya. Terus di sini juga ada kepala merah lagi. Jadi konfirmasi ke arah atasnya udah ada. Ya walaupun harus tunggu dulu penurunan, teman-teman sabar aja. Kalau mau average ataupun mau beli, tunggu aja sampai si MA10-nya di bawah candle atau mungkin akan turun ke 230-nya ya. Kita kasih tulis tanggal dulu di sini. Untuk tanggal target 13/10/2024. Ya, teman-teman, seperti itu DGNS. Kita lihat Dewa. Dewa ini ada informasi apa? Oh, Dewa keren banget sih Dewa nih. Apa namanya? Bandar lokalnya ngambil. Keren banget bandar lokalnya ngambil gede nih. Bandar lokalnya keren teman-teman, ngambil 11,7 miliar. Terus ini broker saya tidak cenderung ke CC, tapi saya cenderungnya ke si BB malahan ini nih. Jadi dibarengin, walaupun bandarnya ini si CC, cuma dibarengin sama si BB. Saya cenderungnya malah suka sama si BB-nya, bukan si CC lokalnya ya, tapi si BB Porennya. Ini terlihat jelas banget, ini tinggi banget. Nah, kita akan hapus ini ya. Ini udah terpenuhi untuk penurunannya. Ini belum teman-teman ya, di 66-nya, tapi dia meninggalkan jejak mau ke bawah lagi ya. Ini target udah ya. Oh iya, target udah terpenuhi teman-teman. Biarkan aja dulu targetnya baru kesentuh sama body ya. Dia ATR 72-nya ya. Di sini ada target ada di 86. Ya 86 teman-teman. Targetnya di 86 ini ya. Mudah-mudahan besok ada 86 ya. Pengambilan bandarnya keren banget teman-teman. Ini semua dari dulu ya, kita tulis tanggal sekarang aja deh, karena waktu dulu itu tidak ketulis ya. Itu kesalahan saya teman-teman ya. Harusnya setiap target itu ditulis aja gitu ya, biar nanti tertembusnya di tanggal berapa. Kan untuk pembahasan tanggal 13 gitu kan, berarti berarti tanggal 13 pernah dibahas, ternyata tahun 2023 2025 2024 siapa tahu nanti ketembusnya di area tahun 2025-nya. Jadi bandar lokal cenderung ngambil dari udah banyak teman-teman bandar lokal ya. Sekarang pengambilan lebih banyak lagi. Cuma sayang banget Poren lagi keluar teman-teman ya. Merahnya terlalu pekat. Pengambilan sedikit, pembuangannya banyak ya. Tapi kemarin tinggal sedikit lagi teman-teman, pembuangannya cuman ya tinggal berapa 563 juta. Ini juga cuma 600 ya. Kita lihat untuk Poren deh. Porennya itu si AK yang ngebuang, tapi si Cece ngambil bulat enggak nih? Cece keren teman-teman, ngambil bulat ya. Oke, bagus. Berarti ini bagus. Walaupun pengambilannya lebih sedikit daripada pembuangannya, tapi yang ngambil si Cece. Saya pikir sih itu akan lebih baik lagi. Kalau dia turun ke angka 67 teman-teman ya. Contohnya dia turun lagi ke 67 gitu dengan gap. Biarin aja, karena untuk menutup gap yang di area 67 ini kan ada gap dikit sama si ekor merah. Tapi mudah-mudahan setelah menutup dia akan ke atas, ataupun dia melanjutkan ke atas untuk menuju ke 86 ya. 8 ini baru percobaan satu kali aja ya. Ini juga udah tertembus dengan kepala merah teman-teman, ketembus pas banget di 72-nya ya. Ini juga udah menembus harganya di bawah, di atas candle ya, artinya baik ya. Mudah-mudahan besok ada kenaikan ke atas, mungkin si CC bisa ngedorong lah gitu ya untuk ke arah 86-nya ya.
Ini soalnya agak susah ditembus ini 75-nya. Mungkin dia akan terseok-seok di 75-nya ini dia untuk menembus angka 75-nya. Terus bagaimana lagi teman-teman? Smart money, coba smart money masih sedikit teman-teman ya, karena dia udah mulai atas kali ya. Oke teman-teman, untuk dewa mungkin hati-hati aja di 67-nya, sama yang 66-nya belum tertembus juga, paling bawahnya di angka 63-nya. Setelah dia ke atas mungkin mudah-mudahan bisa ke 86 lah ya bulan ini ya. Oke teman-teman, untuk dewa update yang seperti itu. Jadi ada pengambilan dari Bana lokal lagi setelah dia ngambil cukup jauh ya, dia ngambil dari tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. Jadi teman-teman ikutilah bagaimana bandar sebuah emiten. Dia ngambil aja, tidak sekaligus ngambil, tapi dia nyicil. Jadi nanti teman-teman punya harga terbaiknya. Kalau udah punya modal, kalau kita punya harga di terbaik ya, kemungkinan teman-teman akan tenang gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat, dan apabila yang belum dibahas mohon maaf aja, nanti mungkin kita akan bahas selanjutnya. Segitu aja, selamat berakhir pekan dan ciao.